Kata-kata motivasi belajar dari tokoh dunia dan Islami. Kata-kata motivasi belajar dari tokoh dunia. Inilah kata-kata motivasi belajar dari tokoh di berbagai belahan dunia. Kita jatuh karena tidak belajar. Kalau kita semua tidak bisa belajar, bagaimana kita akan mengejar mereka? Kumpulkan semua guru yang tersisa, karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan. Kaisar Hirohito usai dibom AS. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Benjamin Franklin. Seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Tan Malaka. Tidak apa-apa merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan. Tan Malaka. Jangan katakan tidak punya cukup waktu. Anda memiliki jumlah jam yang persis sama per hari yang diberikan kepada Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, dan Albert Einstein. Haji Jackson Brown Jr. Saya telah gagal berkali-kali dalam hidup. Dan itulah mengapa saya berhasil. Michael Jordan. Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Belajarlah seolah Anda hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Gus Dur. Kebijaksanaan bukanlah produk dari sekolah tetapi dari usaha seumur hidup untuk mendapatkannya. Albert Einstein. Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah. Kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu. Hasan Al-Basri. Hidup yang baik adalah yang terinspirasi dari cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Bertrand Russell. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. John F. Kennedy. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Zig Ziglar. Jangan habiskan waktu memukuli dinding dan berharap bisa mengubahnya menjadi pintu. Coco Chanel. Tidak ada yang akan berhasil kecuali kau melakukannya. Maya Angelou. Tidak ada akhir untuk pendidikan. Bukan berarti Anda membaca buku, lulus ujian, dan menyelesaikan pendidikan. Seluruh kehidupan, dari saat Anda lahir hingga saat Anda mati, adalah proses pembelajaran. Jiddu Krishnamurti. Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya. Wayne Huizenga. Ada 2 jenis orang di dunia ini. Mereka yang ingin menyelesaikan sesuatu dan mereka yang tidak ingin membuat kesalahan. John Maxwell. Jika itu penting bagi Anda akan menemukan jalan. Jika tidak, Anda akan menemukan alasan. Ryan Blair. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka dipaksa. Arthur Wellesley. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi jika kita ingin mengubah hidup, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Wayne Dyer. Tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju. Beverly Sills. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar. Tapi, juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Syakuntala Devi. Kata-kata motivasi belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah kata-kata motivasi belajar singkat berbahasa Indonesia. Ada 2 aturan hidup,
1. Jangan pernah berhenti belajar. 2. Selalu ingat aturan pertama. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Kebesaran sebenarnya dapat ditemukan dalam hal-hal kecil yang terkadang kita lewatkan. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sebuah perjalanan ribuan kilometer dimulai dari langkah kecil. Orang hebat bukan produk dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Jika ingin menimba ilmu sedalam-dalamnya, hendaknya menghormati guru, belajar dengan giat, bersungguh-sungguh, serta berterima kasih pada guru tanpa rasa pamrih. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak belajar. Mau mendengar dan belajar membuat seseorang terpelajar. Mau berbagi dapat membuat seseorang makin lebih baik lagi dan orang lain termotivasi. Salah satu penggerdikan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Jangan berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dengan hasilnya. Rahasia untuk menjadi maju adalah dengan segera memulai tindakan. Sekolah memang tempat untuk belajar, tapi belajar tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Barang siapa menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Ambil pelajaran masa lalu, jadikanlah motivasi untuk masa yang akan datang. Jangan biarkan ucapan orang lain menjatuhkan mimpimu. Bungkam mulut mereka dengan prestasimu. Sesulit apapun perjuangan meraih ilmu, jangan pernah meragukan potensimu sendiri. Aku tidak menyesali hal-hal yang telah aku lakukan. Aku menyesali hal-hal yang tidak aku lakukan ketika aku mempunyai kesempatan. Ahli dalam segala hal dulunya adalah seorang pemula. Kesuksesan adalah jumlah dari usaha kecil, berulang hari demi hari. Ada dua jenis orang di dunia ini, mereka yang ingin menyelesaikan sesuatu dan mereka yang tidak ingin melakukan kesalahan. Jangan berharap lebih mudah, berharaplah kamu lebih baik. Rahasia untuk maju adalah memulai. Dorong diri kamu sendiri, karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Tantangan adalah hal yang membuat hidup menarik. Hidup memiliki dua aturan. Pertama, jangan pernah berhenti. Kedua, selalu ingat aturan pertama. Satu-satunya tempat kesuksesan datang sebelum bekerja adalah di kamus. Tidak ada kemacetan lalu lintas di jalan ekstra. Tidak ada jalan pintas ke tempat yang layak dikunjungi. Kamu tidak perlu hebat untuk memulai, tetapi kamu perlu memulai untuk menjadi hebat. Ini bukan tentang seberapa buruk kamu menginginkannya. Ini tentang seberapa keras kamu bersedia bekerja untuk itu. Beberapa orang bermimpi mencapai hal-hal besar. Yang lain tetap terjaga dan mewujudkannya. Jika itu penting bagi kamu, kamu akan menemukan caranya. Jika tidak, kamu akan menemukan alasannya. Tidak ada pengganti untuk kerja keras. Perbedaan antara biasa dan luar biasa adalah ekstra, kecil itu. Jika orang hanya tahu betapa kerasnya saya bekerja untuk mendapatkan penguasaan, itu tidak akan terlihat indah sama sekali. Kamu tidak selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu mendapatkan apa yang kamu kerjakan. Percayalah bahwa kamu bisa, dan kamu sudah setengah jalan.
Kamu perlu mengharapkan hal-hal dari diri sendiri sebelum melakukannya. Tampaknya selalu mustahil sampai selesai. Jangan biarkan apa yang tidak dapat kamu lakukan mengganggu apa yang bisa kamu lakukan. Mulai dari mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu miliki. Lakukan apa yang kamu bisa. Orang sukses dan tidak sukses tidak banyak berbeda dalam kemampuan mereka. Mereka berbeda dalam keinginannya untuk mencapai potensi mereka. Rahasia kesuksesan adalah melakukan hal-hal biasa dengan sangat baik. Kata-kata motivasi belajar Islami. Selanjutnya adalah kata-kata motivasi belajar Islami berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Maka Maha Tinggi Allah, sebenar-benarnya Raja. Dan janganlah engkau, Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Qs 114. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Qs Al-Mujadilah 11. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Qs Fathir 28. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Yehar Ibnu Majah No. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disyahihkan Al-Albani dalam Syahih Al-Jami' Syagir No. 3913. Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hair Tabrani. Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. HR Muslim. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang berdoa untuknya. HR Muslim. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. HR Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula isinya kecuali berzikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, orang berilmu, dan orang yang belajar. Hasan, HR At-Tirmidzi No. 2322. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. HR Muslim No. 2674. Sungguh kalian sekarang benar-benar berada di sebuah zaman yang banyak orang-orang fakihnya, sedikit para penceramahnya, banyak para pemberi, dan sedikit para peminta-minta. Amal di masa ini lebih baik daripada ilmu. Akan datang suatu zaman nanti di mana sedikit orang-orang fakihnya, banyak para penceramahnya, sedikit para pemberi, dan banyak para peminta-minta. Ilmu di masa itu lebih baik daripada amal. Syahih, HR At-Tabrani No. 3111. Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus semua amalnya, tidak bisa lagi menambah pahala, kecuali 3 orang, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan orang, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. HR Muslim No. 1631. Siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Syahih, HR At-Tabrani No. 7473 dalam Al-Mu'jam Al-Kabir.
Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Dia akan menjadikannya mendalami agama. Aku hanya berbagi, dan Allah yang memberi. Akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang tegak di atas perintah Allah. Orang yang menyelisihi mereka tidak akan membahayakan mereka hingga datang hari kiamat. HR Al-Bukhari No. 3971 dan Muslim No. 1037. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penutup ilmu benar-benar ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka saling bertumpuk-tumpuk hingga mencapai langit dunia, langit paling dekat dari bumi, karena kecintaan mereka, malaikat, kepada ilmu yang dipelajarinya. Syahih HR At-Tabrani No. 7347 dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi-bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikat ikan, benar-benar semuanya bersyalawat, memintakan ampun, untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Syahih HR At-Tirmidzi No. 2685. Semoga Allah menjadikan bercahaya seseorang yang mendengar hadits kami lalu menghafalnya hingga menyampaikannya kepada orang lain. Betapa banyak orang yang membawa riwayat fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Betapa banyak orang yang membawa riwayat fikih tetapi tidak faqih. Syahih HR At-Tirmidzi No. 2656. Ada dua orang bersaudara, kakak adik, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana salah satu dari keduanya senantiasa mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan hadits, dan yang lainnya sibuk bekerja. Lalu yang bekerja itu mengadukan saudaranya kepada beliau, karena tidak ikut membantu kerja, lalu beliau menjawab, boleh jadi kamu diberi rezeki justru gara-gara saudaramu itu. Syahih HR At-Tirmidzi No. 2345. Keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang paling rendah dari kalian. Syahih HR At-Tirmidzi No. 2685. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. HR Tabrani. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. HR Abu Daud. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. HR Ahmad. Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas. HR Bukhari.